Halo saudara sebangsa setanah airku di pulau seberang. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam kondisi baik saja ya. Oh iya, kali ini mari kita pelajari hal baru tentang agroforestry. Sebenarnya, apa itu agroforestry? Agroforestry merupakan suatu sistem dan teknologi pemanfaatan lahan di mana tanaman kayu yang berumur panjang seperti pohon dibudidayakan secara sengaja dalam satu unit pengelolaan lahan dengan tanaman pertanian dengan pengaturan ruang dan waktu tertentu secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, sosial, maupun ekonomi. Sederhananya, dalam satu lahan, pohon sebagai tanaman kehutanan atau dalam hal ini disebut forestry, dan tanaman pertanian atau pakan ternak dalam hal ini disebut agro, yang tumbuh secara berdampingan. Tujuan penerapan agroforestry antara lain untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi matahari, mengurangi ketiadaan unsur hara, mengoptimalkan kemampuan pemanfaatan air, dan mengurangi runoff serta erosi. Agroforestry mempunyai karakteristik yang mudah berubah, akan tetapi tetap mempunyai karakteristik khusus antara lain 1. Tersusun dari 2 atau lebih jenis tanaman yang memadukan antara pepohonan dengan bukan pepohonan. 2. Siklus sistem agroforestry lebih dari 1 tahun. 3. Dapat dimanfaatkan pada berbagai keadaan lahan. 4. Menghasilkan 2 atau lebih hasil dari pemanfaatan sistem agroforestry. Lantas, apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup agroforestry? 1. Agri-silvikultural. Sistem agroforestry yang menggabungkan antara komponen kehutanan dan komponen pertanian. Contohnya, tanaman kehutanan yakni pinus, tanaman pertanian, diantaranya jagung, nanas, dan kacang tanah. 2. Silvopastura. Sistem agroforestry yang terdiri dari komponen kehutanan atau tanaman berkayu dengan komponen peternakan. 3. Agrosilvopastura. Sistem pengelolaan lahan yang secara langsung mempunyai 3 manfaat produksi seperti sebagai produksi kayu, produksi tanaman pangan, dan juga padang pengembalaan untuk pemeliharaan ternak. Silvofishery, salah satu jenis agroforestry yang mengombinasikan komponen kehutanan dan perikanan. Pemanfaatan agroforestry silvofishery umumnya menggunakan tanaman kayu sebagai naungan kolam ikan dari terik matahari. 5. Apiculture, sistem pengelolaan lahan yang memberi tujuan pohon-pohon yang ditanam sebagai sumber makanan lebah madu atau dengan kata lain merupakan kombinasi komponen kehutanan dengan budidaya lebah atau serangga lain. 6. Sericulture, sistem agroforestry yang menjadikan pohon-pohon sebagai tempat hidup ulat sutra. Sebagai contoh, pohon murbei yang ditanam untuk digunakan sebagai sumber makanan bagi ulat sutra. Dalam sistem agroforestry, penentuan varietas tanaman perlu memperhatikan karakteristik toleransi dari tanaman tersebut terhadap kandungan unsur hara dan pH yang tinggi, toleransi terhadap naungan, serta kemampuan untuk berkompetisi dalam mendapatkan air, hara, dan cahaya. Lalu, apa manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem agroforestry ini? Yang pertama, menjamin dan memperbaiki kebutuhan pangan melalui pengurangan risiko gagal panen dan kesinambungan bahan pangan. Manfaat yang kedua adalah dapat memperbaiki persediaan energi lokal, misalnya kayu bakar. 3. Meningkatkan atau memperbaiki produksi bahan mentah hasil hutan dan pertanian melalui hasil-hasil pohon atau perdu yang biasanya diekspor. Yang keempat, dapat memperbaiki kualitas hidup pedesaan melalui peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan manfaat yang terakhir berupa pemeliharaan dan perbaikan jasa lingkungan. Seperti contohnya, mencegah erosi dan degradasi lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, perbaikan tanah melalui fungsi pohon, serta pengelolaan sumber air.
Mungkin cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu jika ada kesempatan. Salam hangat dari kami untuk saudara di Cianjur Mula-Mula.